Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Lebih-lebih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berjumpa lagi di sini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada dua kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan tapi berat dalam timbangan. Dua kalimat tersebut ialah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, derajat hadis ini hadis muttafaqun alaihi. Selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan ringan namun memiliki pahala besar. Berikut beberapa amalan ringan berpahala besar. Yang pertama, mendengarkan azan. Amalan ringan yang berpahala besar yang pertama ialah mendengarkan azan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengarkan panggilan azan lalu ia berdoa, ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna, panggillah tauhid dan sholawat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan, dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengamini imam waktu sholat. Mengamini imam waktu sholat menjadi amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam beramin maka beraminlah pula, karena barang siapa aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat maka telah dihapuskan dosa yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata Rasulullah SAW mengucapkan amin dalam hal menirukan aminnya imam ini. Rasulullah bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, maka ucapkanlah amin, karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, mengucapkan Rabbana lakal hamdu dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya untukmu segala pujian, karena barang siapa yang mengucapnya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, membaca basmalah sebelum beraktivitas. Dalam buku 200 amal soleh berpahala dahsyat oleh Abdillah Hasan menyebutkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan suatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Yang kelima, tidur dalam keadaan suci.
Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan ringan berpahala besar yang mudah dilakukan. Dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan besar yang diberikan Allah kepada ciptaannya, sehingga disunnahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Dalam ayat lain dikatakan, tidur bukan sekedar rutinitas biasa, tetapi menjadi wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmati ja'alakumul laila wan nahari walitaskunu fihi walitabtagu min fadli wala'allakum tashkurun. Yang artinya, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Yang keenam, sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendengar kabar gembira atau menyenangkan. Saat mendengar kabar yang menyenangkan, Rasulullah SAW menyukuri bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bepergian, lalu beliau menuju sadafah semacam kemah. Beliau masuk dan menghadapi kiblat, kemudian bersujud dengan sujud lama sehingga aku mengira Allah telah mencabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau lalu duduk. Beliau mengangkat kepala dan bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Beliau bertanya lagi, "Mengapa engkau?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatirkan Allah telah mencabut nyawa engkau." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Katanya, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa bersolawat kepadamu, aku akan memberikan solawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku pun memberikan salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, istiqomah dalam beribadah. Amalan ringan berpahala besar yang terakhir ialah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkeseimbangan. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, berkesinambungan, walau sedikit." Hadis riwayat Dawud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar, yakni beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberikan rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang bersinggungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim, inilah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.